masjid, gereja, baik gereja Katolik maupun Ortodok itu dibuka di Rusia. 125.000 gereja Ortodok dibuka. 78.000 masjid dibuka kembali. Nah, di tengah-tengah kota Moskow itu ada 60 hektar tanah yang diberikan untuk Islamic Center dari Rusia. 60 hektar di tengah kota Moskow. Di dekat Tiananmen, di dekat lapangan merah, di sana namanya ada Red Square, itu lapangan merah. Jadi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi embrio Islam itu sudah mulai tumbuh. Sekarang anak-anak Rusia sudah belajar ke Indonesia dan sebagainya untuk belajar Islam. Nah, anehnya setelah tahun 90 mengalahkan komunis timur, orang barat ini mengalihkan perhatian untuk mengalahkan dunia Islam yang di Timur Tengah. Nah, caranya pada tahun 96-97 ada sebuah buku yang dikarang oleh Samuel Huntington. Itu namanya Clash of Civilization, judulnya itu. Artinya pertentangan budaya antara barat dan timur. Yang di situ digambarkan seakan-akan buku ini memberitahu bahwa nanti ada clash fisik dengan adanya clash budaya itu. Sehingga setelah saya baca, saya tidak percaya bahwa itu adalah clash budaya. Yang benar adalah clash of interest. Ini seperti suatu warning, suatu isyarat bahwa akan terjadi benturan antara barat dengan timur tengah dan dunia Islam. Kalau istilah Jawa Timur, ndak lido, 2 tahun kemudian ada peristiwa 11 September. 11 September itu katanya Amerika. Pesawat Amerika dibajak oleh orang lain untuk ngebom 2 menara kembar itu. Saya juga mikir, karena saya ke sana. 9 September terjadi itu, saya tanggal 7 Februari tahun 2002, peristiwanya itu 2001. Saya ke sana melihat kenyataannya. Nah, berita yang saya terima dari kaum muslimin yang ada di Amerika, itu pesawat Pak nggak ada orangnya. Yang kedua nggak ada jendelanya. Yang ketiga black box-nya itu nggak pernah ketemu. Bagaimana ini bisa nabrak? Gitu. Lalu gedung itu runtuhnya ke bawah, bukan ke samping ini. Coba runtuhnya ke samping, maka seluruh New York akan hancur. Karena pencakar langit itu jaraknya cuma 10 meter, 15 meter. Turun ke bres, ini ke bawah. Dan 3.500 orang Yahudi yang mestinya kerja, hari itu semua tidak masuk. Tidak masuk kerja. Nah, sehingga banyak spekulasi. Ini sebetulnya siapa? 2 bulan setelahnya, George W. Bush kemudian mengumumkan bahwa ini kerjaan Al-Qaeda. Kerjaan Al-Qaeda. Manhum Al-Qaeda. Al-Qaeda itu sebetulnya bikinan Amerika ketika dia menghadapi Uni Soviet. Tetapi ketika Uni Soviet sudah dikalahkan, ini Al-Qaeda menjadi kekuatan militer luar biasa yang menakutkan, maka harus dihancurkan terlebih dahulu. Di samping untuk tidak membongkar borok-borok dari barat di dalam perang dingin itu dengan Amerika. Maka dibomlah Afghanistan, tapi sebetulnya yang menjadi tujuan adalah Irak. Karena dia berpotensi minyak, dia berpotensi untuk membuat gerakan langsung kepada Israel. Udah, akhirnya kalah itu negara-negara yang diserang itu. Tapi subhanallah, inilah yang menjadi pikiran kita. Serangan-serangan itu juga pangkalannya di negara Arab. Serangan pertama juga dari pangkalannya dari Saudi. Serangan yang kedua di Irak juga pangkalannya dari
Saudi. Nah inilah yang menjadi muskilah di kalangan umat. Nah kemudian udah dikalahkan, sekarang ini ada gerakan juga untuk menghancurkan dunia Islam itu. Nah, tetapi tidak menggunakan militer karena terlalu mahal. Militer itu satu hari $1 miliar, sehingga harus urunan dengan negara Arab sendiri yang kaya. Nah, lalu dipakailah cara-cara seperti yang di Uni Soviet itu. Dibuatlah pemberontakan di Libya, di Tunis, di mana Mesir. Sekarang yang paling mengerikan itu di Syria. Kemarin baru Syekh Wahbah Zuhaili doktor datang ke rumah saya 2 hari. Ya sepertinya meneteskan air mata karena ulama di sana terbelah. Ada yang pro pemerintah, ada yang pro pemberontak. Nah ini nanti berakhir dengan bagaimana? Yang pemberontak ini dibantu oleh Amerika, CS. Yang pemerintah dibantu oleh Cina, oleh Uni Soviet dan oleh Iran. Tapi siapapun yang membantu, kan tetap korbannya orang Syam. Tetap korbannya adalah umat Muhammad Rasulullah. Nah, jadi ini adalah kerjaan-kerjaan, tapi subhanallah lagi. Negeri-negeri yang dijatuhkan dalam tanda petik tadi, itu akhirnya yang muncul itu gerakan Islam. Jadi di Libya yang tidak suka karena dengan Gaddafi karena diktator, sekarang partai Islam yang paling bagus yang mimpin. Selamanya berpuluh-puluh tahun Ikhwanul Muslimin itu tidak pernah berhasil memimpin Mesir. Loh, setelah sekarang ini memimpin Mesir. Padahal Mubarak yang dijatuhkan itu sangat pro Israel dan sangat pro Amerika. Jadi saya tertarik ini ada tulisannya Habib Rizid, saatnya Islam memimpin dunia. Saya kira tanda-tandanya adalah Islam sebagai ajaran, sekalipun belum Islam sebagai komunitas umat Islam. Jadi Islam sebagai syariat. Kenapa? Karena selalu ada masafah bainal Islam wal muslimi. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alai, itu Islamnya. Kalau musliminya ya lihat potongannya. Kalau potongannya bangsa hermeneutik begini, kemudian mengaku Islam, dari mana kuntum khaira umat? Oleh karenanya ada inna akramakum indallahi, berarti kan ada tingkatannya. Ada yang 24 karat, 20 karat, 10, ada yang sekarat aja. Ya modalnya cuma la ilaha illallah, setelah itu la haula wala quwata, habis itu sudah nggak ada terusnya lagi. Nah, penghuni ini sekarang saya ingin tanya, saya ajak para musyarikin ini untuk berpikir. Kalau negara Islam yang di Timur Tengah, jumlah orang Islamnya itu sama dengan jumlah orang Islam di Indonesia. Jadi orang Islam di dunia cuma Indonesia dan Timur Tengah. Sudah. Nah sekarang mulai tumbuh di daerah-daerah kering itu tadi, daerah Kazakhstan, daerah Uzbekistan, mulai juga di Peking sendiri, di Guangzhou dan sebagainya. Mulai di Polandia itu dulu ada keputusan parlemen yang menyatakan Tuhan tidak ada. Sekarang sidang lagi mengambil keputusan Tuhan ada lagi. Artinya itu ateisme itu merontak di mana-mana. Ateisme. Nah, tinggal sisa-sisa ateisme itu yang datangnya dari Eropa sama Amerika, bukan dari yang lain. Nah, ateisme itu bentuknya banyak. Ada bentuk yang tadi disebut liberal. Liberal itu kafir yang belum jadi.
Gampangannya begitu. Jadi saya itu kalau ngecek sama teman-teman liberal, sampean itu kasihan. Sampean itu di Indonesia dibilang setengah kafir, tapi kalau pergi ke Amerika dianggap kurang kafirnya sampean. Jadi umpama gelas ini setengah penuh begini. Jadi sering kan saya keluar negeri sama teman-teman yang ngecil-ngecil itu, dia kemukakan pikirannya ya diketawakan, wong sana itu sudah lebih kafir daripada yang diterangkan ini tadi. Mendingan saya menerangkan beda dengan mereka, mereka mendengar, oh ternyata ada yang beda di dunia ini. Apalagi kalau kita bisa tawasud dan i'tidal, mereka akan mikir. Nah, sekarang ekonominya rusak di barat, ini subhanallah. Dan mulai mereka akan meninggalkan kapitalisme, meninggalkan itu. Tapi yang sudah kadung diimpor, diekspor keluar, ini tumbuh di mana-mana. Tapi sebetulnya orang barat sendiri sudah bosan dengan kapitalisme yang sekarang ternyata runtuh. Dan sudah bosan dengan ateisme yang membuat orang menjadi kehilangan kemanusiaan dan kehilangan hati nurani. Nah, kita sedang menuju kepada kesana. Ini kan tell me, telat mikir namanya kita. Juraganya sudah bosen gitu. Lebih bedindenya kok bisa nyergepi gitu. Nah, pertanyaan saya tadi, kalau negara Indonesia yang jumlahnya hampir sama dengan seluruh orang Islam di Timur Tengah, mungkin enggak menjadi sasaran daripada gerakan-gerakan yang tidak benar itu. Kira-kira mungkin apa enggak mungkin? Sangat mungkin. Nah, tetapi harus ingat bahwa mereka kalau menyerang di satu itu kan harus ada maudhu'nya, harus ada temanya. Misalnya Baksul Masail ini maudhu'iyah apa waqi'iyah, nah kan begitu. Nah, mereka kalau masuk di Libya maudhu'nya mesti kediktatoran Gaddafi. Kalau masuk misalnya di Mesir, misalnya masalah ekonomi, masalah apa, masalah. Kalau masuk di Syria mungkin masalah demokratisasi yang tidak jalan. Nah, kalau ini nanti melanda Indonesia, ternyata Indonesia itu negara-negaranya negara demokrasi. Semua boleh, termasuk maksiat juga boleh. Iya kan? Termasuk maksiat juga boleh. Nah, pasti mereka tidak menggunakan cara yang dipakai di Libya, tidak menggunakan cara yang dipakai di Timur Tengah. Pasti dia akan berselancar di atas proses demokrasi itu. Jadi misalnya orang jualan itu kalau musim panas ya jualan es, tapi kalau musim hujan ya jualan ronde Pak, jangan es. Nah, oleh karenanya demokrasi yang ada di Indonesia itu bagaimana diwarnai seperti apa yang mereka kehendaki. Nah, masuknya dari mana? Masuknya pertama, Pak Harto ini kan dianggapnya orang yang berhasil dalam tanda petik menjaga keamanan dan menjaga Pancasila, sehingga semua unsur-unsur yang kira-kira tidak cocok itu nggak bisa masuk waktu zaman Orde Baru, tidak nemen-nemen seperti sekarang. Nah, yang kedua, Pak Harto itu dianggap terlalu memegang kekuasaan yang full, semua tentara, sampai RT kan tentara, sampai orang yang takut itu mesti rumahnya ditulisi keluarga ABRI, kan gitu dulu itu. Suruhannya sidik-sidik celuk koramil gitu. Yang tidak punya keluarga ABRI ya ditulisi tetangga ABRI gitu. Saking dia urusannya sampai masih ingat itu ya.
dijebol. Nah, dijebol dengan maudhu ini terlalu kenceng, jadi harus dilonggarkan. Ketika dijebol itulah masuk seluruh ide-ide at-taghribiyah itu. Pada saat amandemen Undang-Undang Dasar 45 menjadi amandemen tahun 2002, tetapi tetap dinamakan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam perubahan itu semua simpul-simpul yang ketat itu dibocorkan semua. Misalnya di bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi yang asalnya ekonomi itu dibagi rata, tapi ini lalu disentral dengan kapitalisme. Maka kita makin lama akan makin miskin. Jadi di Indonesia itu bukan hanya ada kemiskinan, tapi proses pemiskinan melalui bocornya simpul di Undang-Undang Dasar. Nah, ini nanti dibuatlah undang-undang, maka aset-aset itu menjadi dijuali semua. Maka yang untung adalah pemilik modal, baik modal dalam negeri maupun modal luar negeri. Ini yang ekonomi. Kita terasa kan pekerjaan sulit, begini, tapi kita tidak tahu kenapa ini begini. Kadang-kadang ada pemuda penampilan meyakinkan, tapi rokok tetap eceran. HP-nya 3, pulsanya tidak ada. Jadi gaya-gaya kok, kenapa? Pekerjaan tidak ada, itu outsourcing banyak sekali, pengangguran luar biasa, dan ekonomi ini menyentral. Sehingga dikuasai oleh ekonomi kuat Indonesia plus ekonomi kuat asing, maka seluruh mal-mal menguasai seluruh itu. Yang kedua, politik. Politik ini diliberalkan begitu rupa sehingga pemimpin ini tidak sambung lagi dengan rakyat. Saudara-saudara, sekarang kalau Habib Rizik mengadakan begini, semua datang. Tapi kalau partai gitu ngumpulkan orang, minta uang orang-orang. Lu sangunin tidak lah kau sih. Kenapa? Mereka rakyat itu tahu bahwa mereka bisnis. Loh, usah kok tidak dikasih gitu. Apalagi kalau pilkada, serangan fajar. Nah, saya mengingatkan, awas serangan fajar. Ternyata rakyatnya senang diserang fajar itu. Loh, Pak, saya mulai kemarin tuh menunggu serangan fajar. Tapi kok tidak diserang-serang saya. Artinya apa? Moral politik udah rusak. Jadi al-amanah was-sidq di sini sudah bongkar di dalam proses politik. Sehingga kalau sampean milih, itu tidak bisa nitip apa-apa kepada yang dipilih. Yang dipilih pun juga tidak pernah ingat siapa yang milih. Dia berada di parlemen, dia juga tidak mewakili siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Maka banyak undang-undang yang dijual, harganya segini. Nah, kenapa saya ngomong ini? Karena ini tempat, aturan perundangan yang progresif itu adalah tempat untuk berlindungnya umat ini semua. Nah, kalau undang-undang sini jebol setiap hari, kita ini kan seperti menahan banjir tapi dihilir. Sementara hulunya terus ngirim banjir. Nah, sekarang di bidang pendidikan. Nah, pendidikan itu pendidikan ada tapi akhlak tidak ada. Belum lagi bicara akhlak Islam, akhlak Pancasila aja enggak. Yang ketuhanan yang Maha Esa ganti keuangan yang Maha Kuasa. Terus kemanusiaan menjadi kekejaman, persatuan menjadi disintegrasi, kerakyatan menjadi elitisme, partai politik semuanya menjadi dinasti. Mana mungkin ada keadilan sosial? Belum lagi kalau kita bicara syariat. Nah, ini semuanya harus dilihat oleh kita. Nah, sekarang di tengah-tengah kerusakan ini, maka masuklah unsur-unsur yang tadi saya sebutkan dari barat. Pertama,
Orang-orang barat yang ingin menguasai ekonomi Indonesia itu juga punya agen-agennya di sini. Orang-orang barat yang ingin menguasai politik Indonesia juga ada agennya. Orang-orang yang ingin menguasai cara berpikir orang itu juga ada agennya di sini. Orang-orang yang pelan-pelan membuat supaya Indonesia itu disintegrasi, lalu bagaimana supaya Irian Barat itu lepas, itu juga ada zombie-zombinya di sini yang mengkondisikan itu. Nah, sekarang kita mendirikan Front Pembela Islam. Diam-diam tanpa dipublikasikan. Organisasi Indonesia yang paling populer di seluruh dunia adalah Front Pembela Islam. Ya. Kenapa? Karena sering Allahu Akbarnya itu. Jadi saya kalau di Amerika yang dipersoalkan itu meskipun FPI kok begini begitu. Saya di Eropa itu bagaimana sesungguhnya FPI itu anu gitu, diceketing si di GKI itu yang diomongkan. Lalu saya ke Australia, FPI lagi. Itu bagaimana FPI? Kok dibiarkan saja begitu sama negara ini. Ya saya jawabi saja begitu. Dia tidak tahu kalau saya termasuk wa ala alihi wa sahbihi. Saya jawab ya. Pelan-pelan gitu saya jawab. Nah, jadi nggak ada orang luar negeri nyebut misalnya partai. Kalau NU itu ya disebut karena saya datang. Tapi kalau saya tidak datang ya nggak disebut. Nah kalau FPI tidak ada Habib Rizik itu disebut terus. Itu. Nah, artinya apa? Basis daripada agama yang akidah syariah ini juga dianggap FPI sebagai benteng yang terakhir. Dia pingin sekali ini jebol. Oleh karenanya sekarang kita harus juga berpikir, selain kita menegakkan kebenaran, bagaimana cara kita menegakkan itu. Bahwa nas-nas di dalam Quran dan hadis sudah jelas. Kita berkewajiban untuk melaksanakannya. Dan ketika itu untuk diri kita sendiri, tidak problem, tinggal kekuatan kita melaksanakan seberapa. Tetapi kalau ini kemudian kita harus perjuangkan keluar, maka kondisi lapangan ini harus diketahui. Kalau tidak diketahui, akhirnya ngenakan mereka. Saya kan sudah beritahu. Kenapa saya ini selalu memberitahu, Mas, saudara-saudaraku kaum muslimin, jangan melakukan terorisme, baik secara terbuka maupun tertutup. Saya selalu bilang, kenapa? Menguntungkan mereka, Pak. Kalau tidak ada teror, mereka bikin itu supaya kegelisahan di antara umat Islam itu terjadi. Dan di sini ada yang menjual, Pak. Sana. Maka jangan lakukan kesalahan di mana kesalahan itu menjadi alat pukul mereka untuk memukul umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Saya waktu ke Sampang, kita nggak suka sama Syiah, sudah terang lah kenapa. Oh, memang Syiah seperti itu. Mungkin orang-orang ahli sunnah yang cocok cuma mut'ahnya saja. Sekalipun tidak cocok, diem-diem juga ada peminat-peminatnya. Ya, tapi lain-lain nggak suka lah mengenai masalah imamah, masalah ahlul bait dan sebagainya, semua beda. Loh, tapi jangan melakukan hal yang kira-kira itu melanggar hukum sehingga orang-orang combe-combe tadi teriak-teriak dan melaporkan ke luar negeri untuk dipukul kembali negara Indonesia. Jadi kalau saya teriak-teriak itu bukan saya membantu Amerika, Pak. Saya tidak ingin bahwa Islam melakukan sesuatu gol bunuh diri. Sehingga yang untung itu dia, padahal dia tidak nyepak, kita aja yang nyepak. Dapat ya 1-0. Kita bunuh diri lagi 2-0. Nah, kalau saya
seringkali juga kalau ada konflik gereja datang. Itu kan saya lihat. Ini soal agama, apa soal politik yang diagamakan, apa soal ekonomi yang diagamakan, apa soal kepentingan di belakang itu ada, itu diteliti. Nah, oleh karenanya maka saya menghormati FPI ini pada basis akidah dan syariah ini. Tapi bagaimana cara membawakannya? Ini kita harus mempunyai peralatan-peralatan yang cukup dan luas. Misal saja, ini usul bukan menggurui ya. Usul. Di FPI ada tim atau badan yang mengkaji kondisi nasional. Karena begini Pak, mereka orang-orang dari barat itu selain punya combe, mereka kerjaannya dibagi rapi Pak. Mana yang akan menggunakan HAM, mana yang akan menyerang Islam, mana yang akan menyerang pemerintah, itu masing-masing rapi. Dan itu saling dipakai. Mana nanti kalau ada kesalahan orang Islam dia yang mengekspos dan sebagainya. Kalau ada kesalahan orang barat dia yang siapa yang bagian nutupi. Satrul aurah lah. Itu diatur secara rapi. Nah, ini juga melibatkan kelompok agama. Cuma saya tidak mau menyebut kelompok agama mana. Kelompok agama yang mengkondisikan ruwetnya Indonesia ini. Nah, oleh karenanya perlu ada kajian. Nah, kajian ini tidak usah diekspos. Kajian ini untuk mengkaji bagaimana pengaruh barat di sini, apa saja kerjaan LSM itu dan sebagainya dan sebagainya.